webinar yang saya hormati. Recording in progress. Saya sangat senang bersama Ibu selama 2 jam ke depan dalam acara webinar ini yang berjudul Update Implementasi 2024 yang terselenggara berkat kolaborasi SMK Negeri 2 dan Jonggat. Webinar ini diselenggarakan untuk informasi mengenai implementasi kurikulum merdeka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul secara virtual. Salawat serta salam marilah kita curahkan Sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang membebaskan kita. Adapun susunan kegiatan kita yang pertama pembukaan, yang kedua menyimak lagu ini, ketiga sambutan, empat pemaparan materi oleh tanya jawab dan penutup. Untuk mengawali kegiatan, marilah kita bersama-sama melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya yaitu mohon Bapak dan aktif. Berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh speaker kita, Bapak Haji Ruju SPDMT, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jonggat. Ada Bapak Haji Ruju, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore untuk Bapak Ibu sekalian, wabil khusus untuk narasumber kita sore hari ini, Bapak Haji Fathur Rahman, saudara saya yang luar biasa dari KU. Dan Bapak Ibu anggota kelompok belajar
berbudaya, dan lestari. Selamat mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Semoga sore hari ini bisa menambah manfaat, berkah, dan tambahan ilmu untuk lebih mengenal apa itu kurikulum merdeka yang terbaru untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak Ibu tetap mengikuti dengan sungguh-sungguh apa yang diberikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kurikulum merdeka adalah berfokus pada pengembangan siswa kita, apalagi siswa SMK yang berbagai karakter anak-anak kita yang mempunyai talenta dan juga mempunyai bakat dan minatnya sesuai dengan talentanya mereka masing-masing. Oleh karena itu, mari ayo kita kembangkan bersama sesuai dengan harapan mereka dan harapan orang tua serta harapan kita semua. Bapak Ibu sekalian, mengawali tahun ajaran baru tahun pelajaran 2024-2025 ini, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu lebih dalam tentang kurikulum merdeka dan penerapannya. Kalau di SMK ada pembelajaran berbasis produk dan teaching factory. Semoga nanti bisa terinterkoneksi dengan kurikulum merdeka di masing-masing yang kita kembangkan. Terima kasih untuk narasumber kita dan juga Bapak Ibu para peserta pada sore hari ini atas kehadirannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Fatur. Barokah untuk jenengan bersama SMA 1 Gangga yang sangat maju sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Haji Ruju Ahmad SPD MT untuk memberikan sambutan. Memasuki acara inti, kita akan mendengarkan paparan dari praktisi pendidikan yang telah berpengalaman dalam implementasi kurikulum merdeka. Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Haji Muhammad Fathur Rahman, MPD. Beliau merupakan Presiden Matematika Nusantara sekaligus Kepala SMA Negeri 1 Kayangan. Beliau juga merupakan Ketua MGMP Matematika SMA di Lombok Utara yang telah menulis 3 buah buku ber-ISBN. Selain itu, beliau 4 tahun berturut-turut menjadi finalis Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran, aktif melakukan penelitian dan menjadi pemakalah pada seminar nasional, pengajar praktik program pendidikan guru penggerak, sekaligus kepala sekolah program sekolah penggerak. Tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita mulai pemaparan materi oleh narasumber. Saya persilahkan kepada Bapak Haji Muhammad Fathur Rahman MPD untuk memulai presentasi. Waktu dan layar kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Pada Kepala Sekolah SMKN 2 Kuripan sama SMKN 1 Jonggat yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, peserta webinar pada sore hari ini, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat izin Tuhan dengan kita diberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan, rahmat, sehingga kita mampu menyempatkan diri untuk menghadiri acara webinar pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share screen dulu. Ibu host, sudah bisa dilihat paparan saya? Oke. Bapak-Ibu sekalian, seperti yang telah kita ketahui bersama ya, sekarang ini baru-baru terbit Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Oleh karena ini permennya masih baru ya, maka tentu kita harus update lagi pengetahuan kita tentang implementasi kurikulum Merdeka. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya itu kurikulum Merdeka itu sebenarnya belum resmi diterapkan. Jadi masih uji coba mulai tahun 2021, yaitu dilaksanakan di Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Ya, kemudian tahun 2022 juga masih sukarela, ya 2023 juga masih sukarela. Karena memang dasar hukumnya belum ada waktu itu, hanya dasar hukum menggunakan keputusan menteri. Kalau keputusan menteri itu belum kuat untuk memperlakukan suatu kurikulum. Maka pada tahun 2024 secara resmi ya, kurikulum Merdeka dipakai sebagai kurikulum nasional berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari kurikulum ya di Permen 12 tahun 2024 ya harus kita baca ya, cukup memakan waktu, cukup memakan energi ya kalau kita mau baca. Namun saat ini saya rangkum saja ya. Cukup Bapak Ibu perhatikan satu gambar saja ya. Dengan satu gambar yang saya buat, nanti insya Allah Bapak Ibu akan memahami secara global seperti apa sejatinya wujud kurikulum Merdeka. Nah, Bapak sekalian ya, struktur kurikulum Merdeka itu ya hampir sama dengan kurikulum 2013. Ya, ada 3 strukturnya. Pertama adalah intrakurikuler, kedua adalah co-kurikuler, yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ini bisa dilihat di pasal 7 ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau baca nanti silakan dibuka Permendikbudristek 12 2024 di pasal 7 bahwa muatan kurikulum itu ada 3. Intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, walaupun muatan kurikulum muatan kurikulum Merdeka dan kurikulum yang sebelumnya itu sama, konten-kontennya, esensinya tidak sama persis ya. Nah, sekarang saya jelaskan. Nah, untuk ekstrakurikuler ini tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Perbedaannya yang paling mencolok adalah ekskul pramuka ya.
kalau dulu pramuka itu wajib harus diikuti oleh semua siswa, sekarang itu hukumnya tidak wajib ya. Jadi tidak harus siswa itu dipaksa untuk ikut pramuka ya. Tetapi di sekolah tetap harus ada. Pramuka tetap ada, cuma tidak semua wajib ikut pramuka. Itu aja yang prinsipnya. Nah, kemudian intrakurikuler ya. Nah, intrakurikuler ini ya basisnya apa? Basisnya adalah mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, maka sudah ditetapkan apa yang disebut dengan capaian pembelajaran atau yang sering disingkat dengan CP. Nah, untuk kokurikuler ya, untuk kokurikuler itu dilaksanakan dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi dipisahkan dengan tegas kalau intrakurikuler itu alokasi waktu kurang lebih itu 75%, kemudian yang kokurikuler dalam bentuk P5 itu kurang lebih alokasi waktu adalah 25%. Nah, ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler ini Bapak sekalian itu dilaksanakan agar tercapai apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini senternya, fokusnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh siswa, baik intra maupun maupun ekstra, itu bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, sekarang ke intrakurikuler dulu ya, bahwa kalau intrakurikuler ini berbasis mata pelajaran, kalau kokurikuler itu berbasis proyek ya. Nah, untuk mengajarkan mata pelajaran, maka pemerintah sudah menetapkan apa yang disebut dengan capaian pembelajaran. Nanti saya jelaskan seperti apa bentuk capaian pembelajaran. Nah, CP yang terbaru ya ini berdasarkan Kepala BSKAP. BSKAP itu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 032-H-KR-2024. Ini baru terbit ya. Jadi begitu Permendikbud 12 nomor tahun 2024 terbit disusul dengan CP yang baru. Kemudian untuk yang P5 atau kokurikuler ini berdasarkan kompetensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini juga sudah terbit yang paling baru yaitu berdasarkan keputusan Kepala BSKAP nomor 031 HKR-2024. Nanti kita lihat seperti apa bentuk CP sama bentuk tema P5. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah CP itu ditetapkan oleh pemerintah ya, kemudian guru itu akan menyiapkan apa yang disebut dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nanti saya jelaskan seperti apa ATP ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu guru menyiapkan juga turunan dari berupa modul ajar atau RPP. Nah, kalau sudah ATP dipunyai oleh guru, modul ajar sudah dipunyai oleh guru, maka langkah berikutnya ini tentu pembelajaran dan asesmen ya, pembelajaran dan asesmen. Nah, untuk merencanakan ATP, untuk membuat modul ajar, untuk melaksanakan pembelajaran dan asesmen itu ada panduannya ya. Namanya Panduan Pembelajaran dan Asesmen. Ini juga sudah terbit versi 2024. Nah, nanti saya tunjukkan seperti apa semua. Ini saya jelaskan secara global dulu ya. Nah, untuk yang P5, Bapak sekalian, pembelajarannya itu berdasarkan tema ya, berdasarkan tema
dan kompetensinya itu juga sudah diterbitkan panduannya oleh Kepala BSK. Nah, untuk melaksanakan P5, maka disiapkan apa yang disebut dengan modul project. Setelah modul project itu selesai dibuat oleh tim, ya, oleh timnya kolaborasi semua guru, maka dilaksanakanlah P5 beserta asesmennya. Nah, gitu ya. Nah, untuk mengembangkan modul project dan pelaksanaan project itu ada panduannya. Panduannya namanya P7. P7 ini singkatan Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, Bapak sekalian, apa sekarang tugas kepala sekolah atau sekolah? Ini tugas guru semua ini. Untuk membuat ATP, modul ajar, sampai dengan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen ini adalah tugas guru. Kemudian P5 membuat modul project, ini adalah tugas guru juga. Nah, apa tugas sekolah? Itu membuat apa yang disebut dengan KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Kemudian juga untuk membuat KSP, jangan khawatir, ada panduannya, namanya PPKSP, Panduan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, pengorganisasian ini ada intra, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam KSP. Komponen KSP itu minimal 4 ya. Pertama itu adalah karakteristik satuan pendidikan, yang kedua visi misi satuan pendidikan, yang ketiga pengorganisasian, intra, sama ekstrakurikuler. Ini komponen ketiga. Nah, komponen keempat itu adalah perencanaan pembelajaran. Yang paling bawah ini ya. Ini dalam bentuk perencanaan akan menjadi komponen keempat. Itu tugas kepala sekolah. Jadi tugas guru ya, intra sama ko, ini mulai nanti membuat ATP sama modul ajar. Kemudian untuk yang P5 membuat modul project. Nah, sekolah membuat KSP. Nah, Bapak sekalian, seperti apa nanti panduan-panduan ini ya, Permen 12 tahun 2024, keputusan Kepala BSK 031 sama 032, panduan yang ada 3 macam, panduan PPKSP, PPA sama P7. Ini saya punya, sudah saya kumpulkan di drive saya, nanti tinggal saya share saja. Oke, Bapak sekalian, saya tunjukkan yang regulasi-regulasi tadi ya. Saya tunjukkan. Kurikulum Merdeka Update 2024. Nah, paparan saya tadi itu Bapak sekalian, itu berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Ini sudah saya taruh di Google Drive, nanti tinggal saya share ya. Seperti apa kita coba buka ya. Kita coba buka. Nah, inilah rupa peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah. Nah, kemudian keputusan Kepala BSK nomor 031 ini tentang tema P5 ya, ini juga sudah terbit. Ini yang paling baru tahun 2024. Jadi yang lama-lama silakan disingkirkan ya. Nah, seperti ini nanti tinggal dipelajari ya. Tinggal dipelajari. Ini ada 56 halaman gitu ya.
Kemudian Kepmen 032, nanti sudah saya siapkan ya. Sudah saya siapkan, ini tentang CP ya. Kalau yang tadi 031 tentang tema project. Nah, kalau ini tentang capaian pembelajaran nomor 032 HKR 2020 tentang capaian pembelajaran. Ini ada 2042 halaman ya. Karena ini CP dari PAUD sampai dengan SMA SMK, maka halamannya kalau dicetak 2042 halaman. Nah, oke, sekarang panduan-panduannya. Ini panduannya juga panduan baru-baru semua ya. Ini panduan P7 ya, P7. P7 itu apa? Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, saya singkat P7. Ada juga PPA. Nah, PPA ini panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, yang terakhir saya tunjukkan PPKSP. Nah, PPKSP. Nah, ini semua baru ya. Dulu disebut kurikulum operasional satuan pendidikan, sekarang dibetulkan menjadi kurikulum satuan pendidikan. Tidak ada lagi kata operasional. Jadi Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu mau mempelajari kurikulum merdeka, setidaknya Bapak Ibu harus punya ini ya. Punya 6 buah dokumen. Dokumen 1, 2, 3 ini regulasinya. Dokumen 4, 5, 6 ini panduannya ya. Jadi kalau mau fasih ya, mau mahir tentang kurikulum merdeka, ini Bapak Ibu khatamkan ya gitu. Ya, kalau sempat ya, kalau tidak sempat ya nanti Bapak Ibu bisa nonton video saya. Ini sudah saya kupas ya, saya kupas per topik-topik gitu ya. Oke, sekarang saya jelaskan satu persatu ya. Saya masuk ke sini lagi. Oke, Bapak Ibu setelah tahu dasar hukum dan panduannya ya. Sekarang unsur-unsur ini saya jelaskan mulai dari CP ya, mulai dari CP. Oke, CP itu apa? Nah, gitu ya saya jelaskan sekarang. CP itu apa? Mana? Nah, ini ya, ini. Memahami CP. Oke. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu paham apa sejatinya CP, maka Bapak Ibu akan dengan mudah membuat ATP sekaligus nanti modul ajar. Nah, oke. Bapak Ibu, nah di pasal 7 dulu ya saya tunjukkan. Pasal 7, struktur kurikulum itu ada 3, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Bapak Ibu kalau nanti kalau misalkan mau yakin ya silahkan nanti dibaca ya, dibaca nanti cari pasal 7. Nah, di antara 1, 2, 3 ini satunya adalah intra ya. Intra itu Bapak sekalian ada 3 lagi muatannya. Struktur itu ada 3, intra juga ada 3. 3 itu apa? Kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Nah, kompetensi itu Bapak sekalian dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran ya. Jadi kompetensi itu dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran. Nah, Bapak sekalian, kurikulum kita itu semenjak tahun 2024, mungkin Bapak Ibu ingat ya, disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi ya. Kurikulum berbasis kompetensi. Maka Bapak Ibu harus paham apa sebenarnya kompetensi itu gitu ya. Nanti setelah Bapak Ibu paham apa itu sejatinya kompetensi, maka Bapak Ibu bisa memahami CP itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Oke, kompetensi itu apa? Nah, ini ya kompetensi ya. Kompetensi adalah satu kesatuan antara kemampuan dan materi pembelajaran. Ingat kata kuncinya, kemampuan dan materi pembelajaran. Kemampuan dinyatakan dalam bentuk kata kerja.
Jadi kompetensi itu gampangannya kata kerja ditambah materi pembelajaran. Jadi kalau ada kata kerja plus materi, itulah yang disebut dengan kompetensi. Contoh, memahami sistem pengukuran. Nah, ini yang guru fisika ya. Sistem pengukuran itu namanya materi pembelajaran. Memahami itu namanya kata kerja. Ketika digabung, itulah yang disebut dengan kompetensi. Oke, sekarang saya contohkan CP. Nah, CP ya. Ini saya ambil dari kompetensi CP Matematika fase E. Saya baca. Peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Perhatikan, sifat-sifat bilangan berpangkat itu adalah materi pembelajaran. Menggeneralisasi itu disebut kata kerja, digabung menjadi kompetensi. Lanjut kalimat kedua. Mereka dapat menerapkan. Nah, menerapkan pasti tahu ini adalah kata kerja. Barisan dan deret aritmetik itu adalah materi pembelajaran digabung menjadi kompetensi. Nah, jelas bahwa di dalam CP ini muatannya adalah kumpulan-kumpulan kompetensi. Kumpulan kompetensi yang pertama tentang menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, yang kedua menerapkan barisan dan deret aritmetik. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kurikulum yang lama. Nah, kurikulum yang lama, kurikulum 2026. Ini juga berbasis kompetensi. Maka di dalamnya ini ya kompetensi lagi menggunakan kata kerja, aturan pangkat, akar, dan logaritma. Ini materi pembelajaran digabung menjadi kompetensi. Melakukan kata kerja, manipulasi aljabar itu materi pembelajaran digabung disebut kompetensi. Oke, sekarang kita lihat kurikulum 2013. Sama, di dalamnya juga mengandung kompetensi. Tidak percaya kita coba menyusun kata apa? Kata kerja. Sistem bersama linier apa? Materi pembelajaran digabung menjadi kompetensi. Jadi Bapak sekalian, sebenarnya kurikulum 2026, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka itu sejatinya sama-sama memuat kompetensi. Bedanya apa? Nah, ini bedanya. Kalau di dalam kurikulum 2006, kompetensinya sudah diurut 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3. Nah, untuk yang kurikulum 2013 juga sudah diurut 3.1, 3.4, 3.5, 4.3, 4.4, 4.5. Yang kiri kompetensi pengetahuan, yang kanan kompetensi keterampilan. Nah, kalau yang CP sama-sama kompetensi, namun belum diurutkan, belum dipisah-pisah. Itu aja bedanya. Jadi kalau kurikulum 13 sama kurikulum 2006, kompetensi itu sudah dipisah-pisah. Kalau kurikulum Merdeka belum dipisah-pisah. Nah, tugas guru lah yang memisah-misah. Jadi memisah-misah itu tugas guru. Nah, kita coba bagaimana sekarang kita pisah-pisah. Contoh saja ya. Ini dulu ya. Kurikulum Indonesia, Bapak Ibu sekalian, adalah kurikulum berbasis kompetensi ya. Kurikulum berbasis kompetensi. Oleh karena itu pasti ada kompetensinya. Nah, dalam kurikulum 2006 kompetensi itu dirumuskan dalam bentuk SKKD, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam kurikulum 2013, kompetensi itu dirumuskan dalam bentuk KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, dalam kurikulum Merdeka, kompetensi itu dinyatakan dalam bentuk CP. Nah, jadi jelas kan? Berarti CP itu adalah pengganti KIKD. KIKD itu dulu pengganti dari SKKD ya.
Jadi ya boleh dibilang ya hanya pergantian istilah, isinya sama, cuma bedanya satu sudah diurut, yang satu belum. Itu saja. SKKD diganti dengan KIKD, KIKD diganti dengan CP. Oke. Sekarang, nah, kompetensi-kompetensi dalam CP itu masih dalam bentuk paragraf. Oleh karena itu, kompetensi-kompetensi itu perlu dipisahkan per kompetensi dalam bentuk tujuan pembelajaran, masih paragraf perlu dipisah. Nah, gitu kan. Ini saya contohkan mata pelajaran agama. Kenapa saya ambil agama? Karena gampang dipahami, karena semua kan pasti punya agama ya. Contohkan ini Al-Quran hadis ya, elemen Al-Quran hadis. CP-nya peserta didik memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan, koma, larangan pergaulan bebas, koma, zina. Nah ini CP, masih dalam bentuk paragraf. Karena masih dalam bentuk paragraf, belum dipisah, nah tugas kita yang memisah. Ya, bagaimana cara memisah? Gampang, perhatikan. Ini ada 3 buah materi. Pertama, perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Materi pertama. Materi kedua, larangan pergaulan bebas. Materi ketiga, larangan zina. Ya, kalau sudah ada 3 materi, maka kita pisah menjadi 3 tujuan pembelajaran. Seperti apa? Nah, seperti ini. Semula dalam bentuk paragraf, belum dipisah-pisah, ya. Kita pisah sekarang. Peserta didik dapat memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Peserta didik dapat memahami Al-Quran dan hadis tentang larangan zina. Nah, kalau sudah kita bisa memisah-misah, inilah yang disebut dengan ATP. Alur tujuan pembelajaran. Jadi apa itu ATP? ATP itu adalah dokumen yang isinya adalah kumpulan-kumpulan tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP dan sudah diurutkan. Nah, pengurutannya salah satu cara menggunakan nomor. Jadi Bapak sekalian membuat CP itu mudah ya. Membuat CP itu sangat mudah. Cuma kita deteksi mana materinya. Kalau materinya ada 3, maka tujuannya juga ada 3. Jadi yang selama ini orang bagaimana sih membuat ATP, gampang sekali ya. Tinggal mana materinya, ada 3 ya buat, 3 tujuan, selesai sudah. Tinggal nanti dikasih alokasi waktu yang sesuai dengan nanti alokasi waktu dalam 1 tahun. Nah, ini Bapak sekalian yang saya paparkan tentang ATP, CP dan ATP. Gampang sekali bagaimana kita memahami apa itu CP, gampang sekali juga membuat ATP. Oke, sekarang Bapak sekalian sebelum saya lanjut tentang materi berikutnya ya. Nanti ini sambil lalu aja untuk yang modul ajar ini sebenarnya gampang juga ya. Modul belajar juga gampang. P5 ini berdasarkan tema. Nanti kita jelaskan sambil jalan. Nanti kalau saya paparkan terus-menerus berurutan khawatir Bapak Ibu bosan ya. Sementara saya cukupkan sampai sekian. Nanti Bapak Ibu silakan bertanya tentang komponen-komponen yang ada di bagan saya ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kepada Bapak Haji Fatur atas pemaparan yang sangat informatif mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Jadi bisa disimpulkan kurikulum Merdeka sama-sama mengandung kompetensi dengan kurikulum sebelumnya, hanya perlu dipisah dan dirincikan. Baik,
Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu guru yang memiliki pertanyaan, silakan mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand, dan untuk link absen juga akan dikirim saat sesi tanya jawab berlangsung. Dipersilahkan. Ya, silakan Bapak Andi Ali Kurniawan untuk unmute. Baik, terima kasih Ibu Wateria. Perkenalkan Bu, nama saya Andi Ali Kurniawan. Saya kebetulan ngajar di SMK Negeri 2 Kuripan. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurunkan tujuan pelajaran maupun alur tujuan pelajaran berdasarkan CP tersebut. Kalau kita lihat, kalau kita berbicara tentang dimensi proses kognitif, di CP itu untuk kompetensinya itu berbeda-beda, tergantung dimensinya ya. Apakah dimensinya, kalau kita lihat dari KKU-nya, dimensinya ada yang berdimensi penerapan atau C2, C3, C4 maupun C6. Nah, bagaimana caranya menyusun tujuan pembelajaran atau menurunkan tujuan pelajaran dari CP itu untuk mencapai ke dimensi tadi? Seperti contoh tadi mengeneralisasi itu termasuk, kalau tidak salah itu termasuk C6 ya. Termasuk C6 dimensinya. Kemudian bagaimana alurnya dalam menentukan apa namanya tujuan pembelajaran itu. Apakah cukup dengan mengeneralisasi itu saja ataukah ada kompetensi-kompetensi lain yang mendukung itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Andi atas pertanyaannya. Silakan langsung aja dijawab Bapak. Langsung saya jawab dulu ya, biar enggak lupa ya. Enggak lupa. Oke. Bapak sekalian, membuat ATP itu tidak ribet kok. Tinggal kata kerja yang ada itu diambil gitu aja. Cukup kata kerja diambil. Materi juga diambil dari CP. Jadi tidak ribet. Kata kerja ambil dari CP, ya tinggal dicuplek. Materi juga cukup diambil dari CP. Tapi tidak berhenti sampai di situ ya. Nanti untuk secara rinci, ya karena Bapak sekalian, tujuan pembelajaran itu sifatnya masih umum ya. Kata kuncinya, tujuan pembelajaran sifatnya masih umum. Pegang itu ya, masih umum. Nah, kalau dulu Bapak Ibu ingat ya, dulu ada namanya TPU, tujuan pembelajaran umum sama tujuan pembelajaran khusus. Ingat ya? Atau dulu ada namanya zaman yang guru lama, namanya ada TIU sama TIK, tujuan intraksional umum sama tujuan intraksional khusus. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena TP itu masih umum, nah Bapak Ibu harus nanti menentukan rinciannya atau dulu disebut tujuan pembelajaran khusus ya. Tujuan pembelajaran khusus ini Bapak sekalian bisa juga disebut evidence atau bukti penguasaan materi. Disebut juga indikator ya. Jadi disebut evidence boleh, disebut indikator boleh, disebut tujuan pembelajaran khusus juga boleh. Sekarang merdeka istilah itu enggak dengan Bima. Aku ya. Nah, bagaimana sekarang menurunkan dari tujuan pembelajarannya masih umum ya, Bapak Ibu khusus ya, tujuan pembelajaran khusus. Nah, Bapak Ibu contohnya menggeneralisasi itu ya, Bapak Ibu harus dijabarkan lagi nanti itu ya. Menggeneralisasi masih umum. Nah, khususnya Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bisa lihat, khususnya bisa lihat di buku yang sudah terbit. Di buku yang sudah terbit. Atau Bapak sekalian, untuk menjabarkan yang masih umum tadi, Bapak Ibu jangan khawatir, bisa minta bantuan AI. Nah, bisa minta bantuan AI ya. Nah, sebenarnya tujuan pembelajaran khusus itu Bapak sekalian adalah rincian materi ya. Nah, kalau kita tadi tentang bilangan berpangkat, apa sih yang kita ajarkan? Itulah yang namanya tujuan pembelajaran khusus atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran disingkat dengan IKTP atau evidence.
Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara menentukan tujuan yang lebih rinci, atau disebut evident, atau disebut tujuan pembelajaran khusus, atau disebut indikator. Saya minta bantuan AI ya, gini caranya. Saya tunjukkan, saya minta bantuan AI. Oke, saya buka ChatGPT ya. ChatGPT. Nanti termasuk membuat modul ajar, Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI juga, ya. Nah, gini nanti caranya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu ngobrol dengan AI ya, dengan ChatGPT. Saya Ini ntar penjual pentol lu anu web sana di Satu sedang present. Punya gangguan Pak narasumbernya. Boleh sambil menanti Bapak narasumber di kolom chat juga boleh, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Karena sebagai persiapan kita di semester awal sekarang, mungkin masih ada yang mau dipertanyakan karena baru ya, yang ada perkembangan baru di CP-nya. Waalaikumsalam Pak Aris Munandar, terima kasih sudah hadir. Saya menyapa dulu deh Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Kita sudah ada 40-an. Bu Heni, ada yang ingin dipertanyakan? Ya, ada Bu Ria, tapi Bapak Ibu bisa tunggu dengar suara saya? narasumbernya sebentar setelah ini mungkin. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu bisa didengar suara saya? Bisa Pak? Bisa Pak, Oke. jelas. Oke, saya praktekkan, kemudian bisa nih. Slide-nya Oke, aja. Mengajar matematika tentang bilangan berpangkat. Tolong bantu saya gitu ya. Bantu saya. Pak Arifin mungkin bisa di share screen biar bisa kelihatan sama rekan-rekan yang lain. Bisa dilihat share screen saya ya? Belum kelihatan Pak share screen-nya. Belum muncul Oh, Pak Ji. belum lihat. Belum muncul itu. Oh, putus tadi itu share screen-nya. Oke, putus dia. Ya. Oke ya. Nah, siap. Nah, bisa dilihat sekarang? Siap, sudah Pak. Sudah kelihatan, Pak. Nah, inilah nanti Bapak Ibu muncul sendiri tentang materi-materi yang diajarkan tentang bilangan berpangkat. Tinggal kita perintahkan ya. Tolong, ini aja, tolong rumuskan itu ya, tujuan pembelajaran khusus tentang bilangan berpangkat. Enter. Nah, ini kan tinggal Bapak Ibu pakai nanti ini. Nah, ini namanya tujuan pembelajaran khusus tentang bilangan berpangkat. Kenapa perlu kita buat khusus? Karena Bapak Ibu sekalian,
Masih umum ya, masih umum ya, masih umum. Nah, Bapak sekalian, ini namanya inspirasi. Tidak harus Bapak Ibu copy plek ketiplek ya. Tidak harus Bapak Ibu copy plek ketiplek, tetapi Bapak Ibu nanti bisa memahami yang guru matematika ya. Yang guru matematika. Dikasih banyak ini ya, tujuan khususnya kan. Coba nanti kalau yang guru matematika ya, maka paling tidak Bapak Ibu bisa nanti ini kita pakai siswa mampu memahami definisi bilangan berpangkat. Siswa mampu menuliskan notasi bilangan berpangkat dengan benar. Siswa mampu menghitung hasil bilangan berpangkat sederhana. Siswa mampu menggunakan aturan dasar bilangan berpangkat dan selanjutnya. Jadi tujuan Bapak sekalian bisa kita minta bantuan AI. Ini jelas nanti. Jadi kalau sudah begini akan dengan mudah tergambar materi apa yang akan disampaikan ya. Tadi kalau hanya siswa mampu menggeneralisasi bilangan berpangkat itu masih umum, maka perlu dibuat khusus biar jelas arahnya mau diapakan materi itu, gitu ya. Oke, saya harap ini jelas gitu ya. Oke, saya stop dulu ya. Oke, silakan lanjut Bu. Siapa lagi yang bertanya? Terima kasih banyak Pak Rifin atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya yaitu Ibu Heni Astrianti dari Pengawas. Silakan Ibu Heni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Bu Ria. Mohon maaf masih guru. Nah, terkait mengenai slide-nya tadi, Pak, mohon izin narasumber, mengenai tadi pembuatan tujuan pembelajaran. Tadi yang dicontoh itu, Pak, untuk Al-Quran dan Al-Hadis. Tadi ada setelah CP, diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran pada Al-Quran dan Al-Hadis tadi itu, Pak, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, terus pergaulan bebas, dan zina. Di situ Bapak sudah menentukan alokasi waktu. Tujuan pertama itu tadi yang saya tuliskan tadi ada alokasi 6 jam, terus yang kedua 6 jam, yang ketiga 6 jam. Nah, bagaimana cara Bapak menentukan alokasi waktunya itu, Pak? Itu saja. Nah, yang kedua, kalau untuk tadi yang Bapak sampaikan, alhamdulillah saya sudah nyoba, Pak, untuk membuat modul ajar proyek IPAS tadi, Pak. Jadi keluar semua tadi di Canva AI tapi saya, Pak. Ya, Dan sangat boleh Canva juga ada Canva. Iya, betul. Sangat terbantu, cuman memang harus kita teliti lagi, harus kita baca lagi karena Ya, ada di nggak bisa situ ya. plek kita Ya. copy kan gitu. Iya, betul, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Heni yang rupanya sudah selangkah ke depan ya, sudah mencoba lebih dahulu menerapkan AI. Silakan Oke, Bapak nah begini. Untuk tadi yang 6 itu hanya contoh ya, itu hanya contoh. Nanti itu hanya contoh. Nanti yang jelas nanti Bapak Ibu itu perkirakan dengan totalnya dalam 1 tahun itu sesuai dengan alokasi waktu di struktur kurikulum. Saya tunjukkan nanti agama di mana kita melihat struktur ya. Yang agama saya contohkan seperti apa struktur kurikulum. Bapak sekalian, untuk melihat struktur kurikulum, Bapak Ibu lihat ini, Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Yang ini ya. Nanti ada namanya struktur kurikulum ya. Saya cari yang fase E, nanti yang fase E, karena ini saya ambil kelas 10 ya. Kalau agama kan semua sama. Di SMK sama SMA sama. Maka saya contohkan agama, gampang dipahami kan. Nanti kalau matematika agak susah. Saya carikan yang fase E. Ini fase apa ini? Mohon maaf Pak Haji, boleh di share screen? Lupa lagi screenshotnya. Lupa. Umur juga lupa. Oke, saya cari fase E ya. Itu tadi fase E. Nanti dilihat di Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Ini fase
Ini kelas 10 ya. Nah, ini kelas 10 ya. Ini perhatikan. Untuk pendidikan agama Islam, ini nanti per tahun intranya. Ini intranya 72 jam per tahun ya. Untuk intra. Jangan lihat proyek karena ini intra kan. Maka nanti per semesternya dibagi dua gitu ya. Maka nanti sekalian, nanti itu alokasinya waktunya setahun harus 72 gitu ya. 6 tadi itu hanya perkiraan ya. Kan saya bukan guru agama, enggak tahu apakah nanti 6, apakah 9, apakah 12. Nanti kan misalkan ketemu misalkan ya ketemu 9 TP ya. Misalkan ketemu 9 TP. Ya, mungkin rata-rata nanti 8 JP. 8 sampai ketemu 72. Yang penting totalnya per tahun harus 72. Nanti diatur saja. 6 tadi hanya contoh. Nanti kalau yang mapel yang lain, misalkan kalau yang pendidikan Pancasila, ini 54 ya, dalam 1 tahun ya gitu. Jadi 6 tadi itu hanya contoh gitu ya. Yang jelas nanti total di total 1 tahun untuk pendidikan agama harus 72. Begitu Bu ya, dan dapat dipahami. Oke, lanjut. Terima kasih Pak. Bagaimana Bu Ya, Rian? Ada yang sama. ingin ditanyakan Iya, lagi? iya, terima kasih Bu Ria, nanti sambil jalan dipelajari. Dilanjut aja Pak, habis dari CP tadi, terus turun ke tujuan pembelajaran. Setelah itu modul ajarnya Pak, bisa dilanjut. Oke. Kalau sudah ada pertanyaan, saya lanjut ke modul ajar gitu ya. Oke, Bapak sekalian, jadi CP itu sebenarnya itu kumpulan kompetensi ya. CP itu kumpulan kompetensi. Saya tegaskan biar tidak lupa. Kalau kurikulum 2006 disebut SKKD gitu yang masih guru-guru senior pasti ingat SKKD ya. Kemudian kurikulum 2013 namanya KIKD. Kurikulum Merdeka namanya CP. Semuanya di dalamnya mengandung kumpulan kompetensi gitu ya. Kumpulan kompetensi kata kuncinya. Nah, kumpulan itu Bapak sekalian. Nah, kalau di kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 itu sudah dipisah-pisah gitu ya. Siap pakai gitu ya, karena sudah ada nomornya gitu kan. Tetapi kalau yang Merdeka belum ada nomornya, belum dipisah, masih dalam bentuk paragraf. Nah, tugas kita memisah-misah gitu ya. Di sederhana membuat ATP itu memisah-misah gitu ya. Jadilah nanti TP diurutkan, itulah namanya ATP gitu ya. Karena tujuan-tujuan itu masih umum ya, maka Bapak Ibu harus membuat tujuan yang lebih khusus. Disebut tujuan khusus boleh, disebut evidence boleh, disebut indikator juga boleh. Oke, sekarang saya lanjut dengan modul ajar ya, modul ajar. Oke, modul ajar Bapak sekalian, sudah sampai paparan ya, saya ngomong aja. Bapak sekalian nanti Bapak Ibu bisa dilihat di PPA ya, panduan pembelajaran dan asesmen gitu ya. Setelah Bapak Ibu membuat ATP, Bapak Ibu menurunkan apa yang disebut perencanaan pembelajaran dulu ya. Perencanaan pembelajaran. Kata kuncinya perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini ada 2 macam. Dalam bentuk RPP boleh, dalam bentuk modul ajar juga boleh ya. Dalam bentuk RPP boleh, dalam bentuk modul ajar juga boleh. Ini atau ya, atau salah satu aja, enggak usah dua-duanya. Kalau sudah punya RPP, ya RPP pakai gitu ya. Kalau sudah punya modul ajar, ya pakai modul ajar, jangan dua-duanya, mubazir ya. Nah, apa bedanya RPP sama modul ajar? Nah, kalau RPP itu minimal 3 komponen. Nanti silakan dicek ya, silakan dicek di PPA ya. Modul RPP minimal 3 komponen apa? Perencanaan RPP 1 tujuan. Yang kedua langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga asesmen ya. Itu namanya RPP minimal 3, minimal ya. Berarti boleh ditambah. Nah, kalau modul ajar itu lebih lengkap.
ditambahi dengan media pembelajaran, jadilah modul ajar. Jadi RPP itu minimal 3 komponen, kalau modul ajar minimal 4 komponen. Jadi begitu ditambah dengan media pembelajaran, berubah namanya menjadi modul ajar. Sederhana ya, sederhana. Nah, bagaimana cara membuat RPP? Bapak Ibu pasti sudah paham kan? Sudah paham. Tujuan itu apa? Cukup diambil dari TP ya. Cukup diambil dari TP. Contoh tadi yang agama ya. Agama tadi saya contohkan ada tiga TP kan. TP pertama, siswa memahami berdasarkan Al-Quran dan hadis, memahami apa tadi itu yang pertama itu? Tentang perintah berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Perintah berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu ya. Itu masih umum ya, memahami itu masih umum. Maka nanti Bapak Ibu cari itu materi-materi yang apa diajarkan tentang memahami berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu namanya indikator ya, indikator. Bapak Ibu masih ingat dulu ya, ada IPK, indikator pencapaian kompetensi dulu kan. Nah, sekarang namanya hanya berupa nama aja, atau kalau pakai juga tidak apa-apa. Namanya indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya nanti TP-nya satu aja, satu TP, satu modul ajar. Nah, TP-nya nanti dirinci lagi dalam bentuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi nomor 1 ya, RPP yang nomor 1 nanti tujuannya apa, cukup diambil dari ATP, rinci lagi dalam bentuk IKTP. Nah, nomor 2 langkah-langkah pembelajaran, nomor 3 assessment. Nah, itu aja. Nanti Bapak sekalian bagaimana membuat modul ajar? Bisa juga nanti menggunakan bantuan AI gitu ya. Bisa juga menggunakan bantuan AI. Bahkan nanti AI bisa diperintah juga bagaimana membuat lembar kerja. Bisa diperintah bagaimana membuat modul ajar. Pokoknya sekarang Bapak sekalian, manfaatkan, gunakan AI. Nah, kalau yang modul ajar ditambahi dengan media. Media itu kan bisa lembar kerja, bisa juga media dalam bentuk IT, atau media dalam bentuk konvensional gitu ya. Itu menjadi modul ajar. Apakah cukup? Boleh, ditambah juga boleh, namanya minimal kan. Semakin lengkap, semakin bagus. Tapi kalau ada yang sederhana, ya kalau repot, ya pilih aja yang RPP, yang cukup 3 komponen. RPP boleh, modul ajar boleh, modul ajar yang lengkap juga boleh. Ngambil di PMM juga boleh. Pokoknya fleksibel gitu ya. Itu Bu, berbicara dulu tentang RPP atau modul ajar. Silakan Bapak sekalian, boleh bertanya. Silakan Bapak dan Ibu Guru jika ada yang ingin masih ditanyakan. Kita akan mengakhiri sesi pertanyaan jawab pada pukul 17.30 dan bagi yang belum mengisi link absensi silakan bisa dibuka di kolom chat, sudah ada link absensinya. Silakan yang ingin bertanya atau sudah paham? Sangat menarik, ternyata modul ajar itu kita juga bisa memanfaatkan AI ya Pak ya? Dan sangat simpel dari RPP yang minimal kita 3 tujuan langkah-langkah asesmen untuk menjadi modul ajar, tinggal ditambah dengan media pembelajaran menjadi modul ajar. Sangat menarik. Kita biasanya modul ajar cari Pak kopas atau ATM dari yang sudah ada gitu. Dari penjelasan Bapak kita boleh begitu. Boleh. Memang diizinkan untuk mengambil dari PMM gitu ya. Terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oh, suara saya kurang terkopi, kata Pak Muhammad Azhar. Sekarang sudah jelas ya Pak, suara saya Pak. Silakan Bapak.
Halo, Silakan yang ingin bertanya. halo, assalamualaikum Bu. Halo, Ya, halo, assalamualaikum Bu. waalaikumsalam Pak. Salam, Pak. Jelas nggak suaraku? Jelas, Pak. Oh iya ya, oke. Nggak buka gambarnya. Ya. Suara moderatornya kecil banget soalnya. Oh, sekarang bagaimana Pak? Suara saya sudah terdengar? Kecil. Oh, masih kecil. Iya, Kurang teriak. Oke, kurang teriak. Iya, saya akan berteriak sekarang. iya. Lembut Iya. suaranya. Oke, Iya. silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait. Oh yang. Terima kasih untuk Pak narasumber Kang Fatur. Yuk, yuk. Iya kabare. Piye kabarnya piye. Alhamdulillah sehat ya. Kemarin naik Ya, kapal biar- ya. Iya, biar nggak Lebaran. tegang, biar bikin santai dulu teman-teman ini. Terima kasih atas waktunya dan ilmunya Kang, barokah. Luar biasa. Amin. Untuk lanjutan Kang, ini saya menarik tentang masalah tadi sambil saya jalan, sekarang sudah sampai kantor lagi. Ini Kang, tadi menggunakan pelajaran AI ya. Ya, AI. Ini coba kita ke depan dengan mungkin tema untuk mempermudah. Mana absennya, San? Pakai Oh, belum. itu, misalkan temanya mudah pembelajaran dengan AI misalkan. Atau nanti coba kita rintis di sekolah kita rintis kelas khusus AI misalkan begitu Pak. Saya yakin Kang Fatur atau mungkin teman yang lain yang bisa jadi tutor, insya Allah siap ya Kang ya. Yuk, boleh. Oh siap ya. Bahkan saya punya guru yang lebih jago dari saya tentang AI ini. Oh mantap. Ya kita bisa berguru teman-teman kita. Iya. Kita undang nanti khusus kelas AE kepada Bapak Ibu dulu. Setelah itu khusus anak-anak ya kita belajar biar nggak salah kaprah gitu loh Kang. Pemanfaatan AE katanya Ya. pemuda isu-isunya. Wah kok anak nggak berpikir. Saya pikir nggak seperti itu juga kan. Tergantung Iya, kita tentu kita kayak tadi ya, kita misalkan dikasih tahu, tapi enggak semua kita copy kan, ini enggak butuh kan, enggak cukup plek kita ambil, tetap kita filter gitu, mana yang bermanfaat gitu. Oh iya. Oke siap Kang. Jadi mungkin nanti kita informasi lanjut untuk kelas AE ini Kang. Ya. Tapi yang menarik Kang, mungkin ada teman-teman nggak paham tentang kopi plek ketiplek itu apa? Plek ketiplek itu kopi tanpa diapa-apain gitu, namanya plek ketiplek. Yo, ini bahasanya wong Sidoarjo gitu. Plek ketiplek. Oke. Oke, terima kasih Kang. Nanti kita tidak lanjut di kelas AE. Ya, mungkin teman-teman yang lain silakan. Sembari menanti teman-teman atau rekan-rekan guru yang ingin bertanya, boleh kita dikasih pencerahan mengenai asesmen Pak narasumber? Oke, asesmen. Tadi kan setelah bikin ATP, kemudian bikin modul ajar gitu ya, melaksanakan pembelajaran kan, dirangkai dengan asesmen. Oke, ini saya kupas sekalian pembelajaran dan asesmen ya. Bapak sekalian, pembelajaran di kurikulum Merdeka itu mengedepankan yang namanya pembelajaran terdiferensiasi ya. Pembelajaran terdiferensiasi. Nanti baru saya kupas tentang asesmen ya. Nah, Bapak sekalian, pembelajaran terdiferensiasi ini masih banyak yang salah paham ya. Masih banyak yang mengaitkan dengan gaya belajar. Ada gaya belajar kinestetik, ada gaya belajar auditori, ada gaya belajar visual yang disingkat dengan VAK ya, VAK, visual, auditori, sama kinestetik. Nah, itu Bapak sekalian, itu tidak seperti itu ya.
Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu tidak terkait dengan gaya belajar, karena gaya belajar itu setelah ditemukan penelitian-penelitian itu tidak efektif, ya, tidak efektif artinya ketika anak dipisah-pisah, ini kelompok gaya belajar auditori, ini kelompok belajar visual, ini kelompok belajar kinestetik, itu ternyata hasil penelitian itu tidak signifikan. Artinya hasilnya tidak efektif, malah bikin repot guru ya. Hasil tidak efektif malah bikin repot guru. Bayangkan nanti ini khusus yang editori ini materinya, medianya, yang kinestetik ini medianya, kemudian yang visual ini medianya, itu merepotkan itu. Merepotkan dan ternyata hasilnya itu tidak signifikan gitu. Maka itu sering salah paham, maka di panduan pembelajaran dan asesmen di tahun 2024 itu dikupas khusus ya, dikupas khusus miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang pembelajaran terdiferensiasi terkait dengan gaya belajar ya. Terus seperti apa sebenarnya pembelajaran terdiferensiasi itu ya? Nah, Bapak sekalian, yang namanya diferensiasi itu lebih kepada variasi sumber belajar, variasi model belajar, variasi media belajar, sumber, media, metode. Itu namanya diferensiasi ya. Jadi jangan monoton ceramah gitu ya, jangan monoton diskusi, jangan monoton paparan, variasikan ya. Ya ceramah dikit, ya diskusi, ya berkelompok gitu ya. Ya pakai game, itu namanya diferensiasi gitu ya. Itu namanya diferensiasi di bidang proses. Jadi diferensiasi itu ada 3 ya, ada 3. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Saya ulang, konten, proses, produk. Diferensiasi konten itu apa? Terkait dengan variasi tadi itu, terkait dengan variasi sumber belajar sama media belajar. Sumber itu ya bisa jadi pakai teks, bisa jadi pakai video, itu namanya sumber ya. Bisa pakai teks, bisa pakai video, bisa pakai gambar, bisa pakai AI juga boleh ya, bisa pakai YouTube, bisa pakai apalagi TikTok juga boleh. Itu namanya variasi sumber belajar. Itu terkait namanya diferensiasi konten. Kalau diferensiasi proses apa? Variasikan metodenya. Variasikan metodenya, itu namanya diferensiasi proses. Nah, produk itu apa? Nah, ketika anak itu sudah mengakhiri pembelajaran, anak itu perlu mengekspresikan hasil belajar. Nah, mengekspresikan hasil belajar ini bisa membuat paparan, bahkan bisa membuat puisi, bisa membuat dalam bentuk teks, dalam bentuk pidato, ya. Itu namanya diferensiasi produk sesuai dengan minat siswa. Kalau suka puisi bisa hasil belajar dituangkan dengan puisi. Kalau dia pintar bikin paparan, bisa dituangkan dalam bentuk paparan. Kalau bisanya hanya teks, ya cukup dirangkum pakai teks. Oh, anak itu suka bikin video, bisa juga diekspresikan dalam bentuk video. Itu sebenarnya diferensiasi, bukan terkait dengan gaya belajar. Nah, kemudian asesmen ya. Bapak Ibu, asesmen ini ada 2 macam. Asesmen formatif sama asesmen sumatif. Nah, gitu ya. Bedanya apa? Gampang. Kata kuncinya begini. Kalau asesmen formatif itu tidak untuk mengambil nilai. Ya, formatif tidak untuk mengambil nilai. Tapi kalau asesmen sumatif itu untuk mengambil nilai. Ya. Gampang kata kuncinya. Formatif tidak untuk mengambil nilai, sumatif untuk mengambil nilai. Nah, kapan formatif dilakukan?
sepanjang perjalanan mulai guru pertemuan pertama sampai selesainya pembelajaran. Itu formatif ya. Nah, pertama-tama itu dilakukan namanya asesmen. Namanya asesmen awal ya. Asesmen awalnya juga formatif. Di tengah-tengah pembelajaran dicek lagi apakah anak-anak sudah menguasai, apakah ada yang ketinggalan, apakah masih ada yang belum menguasai, itu dicek. Hanya dicek, bukan untuk mengambil nilai. Nah, ketika selesai pembelajaran, anak diuji untuk mengambil nilai, itu namanya asesmen sumatif, gitu ya. Gampangnya begini, asesmen formatif itu gini, formatif sumatif ibarat Bapak Ibu perjalanan ya, perjalanan misalkan dari Lembar ya, dari Lembar naik kapal gitu ya menuju Surabaya. Mulai awal berangkat itu dicek apa persiapannya, kurang apa gitu ya, mungkin kurang uangnya masih kurang atau bajunya masih kurang, itu dicek ya, dicek. Maka namanya asesmen awal, dicek. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, di absen ya. Begitu di tengah kapal dicek lagi. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, begitu nyampe di Surabaya, yang terakhir kan, cek lagi. Jangan sampai satu pun penumpang yang ketinggalan. Nah, ketika dari awal diproses, itu namanya asesmen formatif. Tujuannya ngecek saja. Jangan sampai ada yang anak ketinggalan untuk tujuan pembelajaran. Begitu nyampe akhir pembelajaran, dicek lagi, tujuannya mengambil nilai. Gitu ya. Itu, jadi kalau formatif itu hanya mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan, wah ini kok ini sudah bagus, sudah cepat, ini kok masih ketinggalan. Nah, yang ketinggalan itu perlu dibimbing lebih daripada yang tidak ketinggalan. Ya, misalkan di tengah-tengah jalan di proses pembelajaran ternyata si A kok belum menguasai, sementara si B sudah paham. Nah, yang belum menguasai ini itu dibimbing secara khusus. Itu namanya asesmen formatif. Jadi di awal sama di proses. Kalau di akhir untuk ngambil nilai namanya asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif itu bisa saja satu tujuan pembelajaran selesai, diambil nilainya sumatif namanya. Bisa juga 2 TP diambil sumatif juga bisa. Atau 3 TP digabung ya, TP1, TP2, TP3 diambil nilai, boleh juga. Atau di akhir semester juga boleh ya. Kalau dulu namanya penilaian akhir semester itu juga sumatif. Tapi sekarang istilahnya ya tidak harus penilaian, boleh pakai penilaian, boleh pakai istilah assessment. Kalau dulu penilaian akhir semester, sekarang ya boleh asesmen sumatif akhir semester. Jadi intinya kalau formatif itu di awal sama di proses untuk mengecek saja ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau sumatif untuk mengukur berarti ambil nilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Gitu Bu ya. Oke, silakan kalau masih bingung, silakan ditanyakan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak Hadi Fatur mengenai asesmen. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang bertanya, kami silakan. Oh ya, kami ingatkan kembali bagi Bapak dan Ibu guru yang belum mengisi absensi, silakan diisi, linknya sudah ada di kolom chat. Ini asesmen kalau nggak praktik, enaknya kita dikoreksi apa ya? Untuk rubrik nilainya nggak ada yang baku ya Pak? Apa Ibu? Untuk rubrik penilaiannya tidak ada yang baku? Oh iya, lupa saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Nah, begini. Bapak Ibu lupa tadi ya tentang KKTP ya, KKTP. KKTP itu apa? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya.
Kalau dulu namanya KKM ya, KKM itu berupa angka. Nah sekarang tidak ada lagi KKM, tapi ada istilah KKTP. Tapi KKTP itu bukan berupa angka, tapi berupa rubrik. Nah itu ya. Jadi Bapak sekalian nanti kapan KKTP dibuat? Itu dibuat include dengan modul ajar atau include dengan RPP. Kan RPP ada 3 ya. Pertama itu adalah tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga asesmen ya. Nah, asesmen ini dilengkapi dengan kriteria tadi itu. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang sering disingkat dengan KKTP gitu ya, KKTP. Nah, namanya KKTP, maka nanti ada indikatornya. Ada indikatornya. Nah, indikator cukup Ibu ambil dari tadi itu yang tujuan pembelajaran khusus. Misalkan ya, misalkan tadi itu. Misalkan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, nanti kriteria pemahaman itu misalkan ada 3 kriteria ya. Ada kriteria atau indikator. Indikator 1, indikator 2, indikator 3. Nanti dibuat di sana apakah di sana ada sangat memahami, paham, kurang paham, atau sangat kurang paham. Nanti Bapak Ibu bikin rubrik itu. Dikatakan paham itu seperti apa, dikatakan kurang paham seperti apa, dikatakan sangat paham seperti apa. Itu namanya KKTP dalam bentuk rubrik. Nah, gitu. Formatnya memang tidak baku, terserah bikin kayak apa gitu ya gitu. Nanti bisa saya contohkan contoh rubrik ya, contoh KKTP dalam bentuk rubrik. Atau nih video saya ada bagaimana membuat KKTP ya. Gitu. Jadi karena asesmen mengambil nilai tetap harus kita buat namanya kriteria. Kalau tidak ada kriterianya, gimana anak dinyatakan tuntas gitu kan gitu. Kalau dulu dalam bentuk angka dulu kan, sekarang tidak harus dalam bentuk angka gitu. Kalau dulu kan misal KKM 70 dikatakan tuntas bila 70 lewat. Sekarang pakai rubrik, bukan pakai angka gitu. Terima kasih banyak atas penjelasan Bapak atas mengenai KKTP. Selanjutnya ini ada Ibu Heni yang sudah raise hand. Silakan Bu Heni. Baik, pertanyaan saya berikutnya Pak narasumber, tadi di asesmen pembelajaran. Nah, di setiap akhir kegiatan saya itu ada kegiatan refleksi dan umpan balik. Apakah refleksi dan umpan balik itu bisa kita masukkan ke dalam lingkaran asesmen pembelajaran? Nah, itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, itu lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi. Jadi asesmen itu kan evaluasi ya, evaluasi dilengkapi dengan refleksi dan umpan balik. Jadi anak ini merefleksi apa yang sudah dipelajari, apa kendala-kendalanya, gitu kan? Itu lebih bagus lagi. Nanti itu akan menjadi apa ya? Menjadi kemampuan awal untuk melangkah yang berikutnya. Materi itu lebih bagus, itu masukkan di asesmen bagus itu. Jadi yang tadi 3 itu kan, yang ketiga asesmen itu include-kan dengan asesmen. Jadi di sana ada evaluasinya, ada refleksinya, ada umpan baliknya. Bagus, Bu. Terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat menginspirasi kita untuk memasukkan refleksi ke dalam asesmen kita. Ini Bapak dan Ibu, kebetulan kami memberitahukan bahwa Bapak narasumber kita merupakan YouTuber. Jadi mungkin bisa dikulik-kulik YouTube beliau itu atas nama Sahabat Pembelajar. Silahkan dicari di YouTube maupun di TikTok ada. Ya, Sahabat Pembelajar ya. Ke TikTok boleh, ke Instagram boleh, ke Facebook boleh. Kalau video-video panjang di YouTube ya, video pendek di TikTok. Siap, mantap. Sejak kapan itu Pak jadi YouTuber? Ya, sudah 5 tahun yang lalu. Ya Allah. Banyak cuan jadinya Pak. Banyak Alhamdulillah, lebih besar dari honor kepala sekolah. Masya Allah. Mantap. Mari Bu Heni buat YouTube. Baik, ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu mengenai CP atau mengenai asesmen modul ajar?
Sudah tidak ada lagi? Mungkin kalau sudah tidak ada lagi, kami persilakan kepada salah satu Bapak dan atau Ibu guru untuk memberikan refleksi mengenai materi kita pada hari ini. Silakan, Ibu Heni mungkin bisa memberikan refleksi. Kasih kesempatan yang lain dulu. Nanti saya yang ya. Oke, siap-siap. Mari Bapak dan Ibu silakan memberikan refleksi, biar kita juga saling kenal nih. Yang juga belum begitu banyak kenal di SMK 1 Jonggrat, SMK 2 Kuripan, bagian apa tuh? Spesifiknya. Biasanya pada ngumpul di bengkel masing-masing, jadinya kurang ini, belum kenal semua. Silakan, Pak Andi mau memberikan refleksi. Baik, terima kasih karena tidak ada yang mau duluan. Saya coba merefleksi kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih dulu saya ucapkan kepada narasumber yang sangat luar biasa, Pak Fatkur, yang sudah lama kita tahu namanya, tetapi kenal dekatnya belum ya, belum terlalu. Materi pada kegiatan hari ini sebenarnya sangat menarik dan sangat kita butuhkan karena ini akan berpengaruh pada perancangan atau perencanaan proses pembelajaran ke depannya. Terlebih CP ini bagaimana kita menurunkan CP ke dalam tujuan pembelajaran maupun alur tujuan pembelajaran dan modul pembelajaran sampai dengan asesmen cukup banyak sebenarnya dan kita butuh waktu yang lebih sebenarnya Bapak Ibu buat saya, apalagi kalau kita laksanakan secara offline ini akan lebih bagus lagi. Siapa tahu nanti dari pihak SMK 2 Kuripan maupun SMK 1 Jonggrat bisa merencanakan untuk kegiatan offline-nya atau diklatnya dalam waktu 2 atau 3 hari sehingga kita dapat menghasilkan produk, yaitu sebuah modul ajar yang bagus yang bisa kita gunakan baik untuk diri sendiri maupun untuk teman-teman baik di sekolah kita maupun di sekolah yang lain. Sangat luar biasa untuk hari ini. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, cuman saya tidak tahu harus bertanya apa karena kebetulan ini pematerinya sangat luar biasa dan saya sudah sering mengikuti materi-materi beliau. Beliau adalah senior saya juga, yaitu guru matematika, Bu ya, Bapak Utara. Pak Matematika Fatkur. juga ya, alhamdulillah sesama matematika. Oke. Sudah lama tahu Pak Fatkur, cuman belum terlalu kenal. Mungkin itu saya Pak Fatkur, lain kali kita diskusikan lagi. Bila perlu kita offline-kan saja Pak Fatkur. Oke. Untuk panitia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak, materinya sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi atas refleksinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Fatur untuk memberikan closing statement. Silakan. Oke, Bapak sekalian, benar katanya Pak Andi, namanya sekarang kan webinar, waktunya kan enggak panjang, jadi sekedar pengetahuan apa itu CP, bagaimana menurunkan ATP, bagaimana modul ajar. Tapi kalau dibuat pelatihan ini bisa panjang ini ya, nanti bikin ATP itu seharian gitu, modul ajar seharian gitu, mungkin modul project seharian, itu bisa 4-5 hari gitu kan kalau buat pelatihan, itu sampai menghasilkan produk gitu kan, sehari menghasilkan produk ATP, sehari lagi menghasilkan produk modul ajar, sehari modul project. Karena ini hanya webinar, hanya 2 jam, 1,5 jam ya tidak bisa itu kita praktekkan gitu kan gitu. Nanti kalau memang membutuhkan secara offline ya insya Allah yang penting saya ada waktu ya kapan-kapan bisa. Tapi kadang-kadang kan di MN itu kadang sering kita mengadakan pelatihan ya, mengadakan pelatihan tentang
tentang ya sekitar 2-3 hari itu sampai menghasilkan produk. Jadi kalau memang Bapak Ibu enggak sempat di sekolah gitu, nanti pantau saya status saya. Sampai saat ini saya akan mengadakan diklat tentang kuisis ya 2-3 hari. Jadi nanti itu kalau mau lebih dalam bisa ikut pelatihan yang diadakan oleh Matematika Nusantara. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak atas closing statement-nya, Bapak Fatur. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu guru hebat dalam sesi tanya jawab tadi, terutama Ibu Heni Afrianti dan Bapak Andi Kurniawan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Haji Fatur, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga webinar ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di tahun 2024. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam acara ini. Selanjutnya, saya mewakili panitia, mohon maaf atas segala kekurangan dan perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita sesi foto dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open kamera. Ya, open kamera, silakan Bapak dan Ibu. Pak Arifin, boleh tolong dibantu foto bersama. Halo Pak Arifin. Oke, saya Sebentar. Buka dulu. Oke, sebentar. Di halaman pertama masih banyak yang belum buka ini. Pak Azhar, Pak Ngatmin, Pak Rozi, Bu Bayi, Setiawati, masih banyak ini. Oke, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Apa ya? Obat merah nih. Bang, sebenarnya luka abang. Diam. Iya, sana. Tapi dah. Soalnya ada abang apa? Bentar, Bapak Ibu. Bersabar dan membuka kamera jika memungkinkan. Ulang dulu, Bu. Ulang. 1, 2, 3. Baik. Sekarang ke halaman yang kedua. Halaman yang kedua ada siapa ini? Sebentar. Halaman kedua ada Pak Hasanul Basri, Pak Aris Munandar, belum dibuka itu. 1, 2, 3. Iya. Sekarang halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga. Oh, sudah cukup 2 halaman aja ternyata. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Siap, terima kasih banyak Pak Arifin. Jangan lupa diisi link absennya Bapak dan Ibu guru. Ditunggu sertifikatnya. Nanti diinfokan melalui grup insya Allah. Terima kasih banyak Ibu Heni, Pak Fatur, Pak Andi. Baru muncul Pak Andi. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa diisi link absensinya. Ibu Ika Rahma Yuwanti dari SMK 1 Jangkat. Ya. Terima kasih Bapak Hadi Yasir. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Heni, Ibu Bayi Setiawati, Ibu Seli. Sama-sama Bu Ria. Pamit duluan keluar ini. Siap. Persiapan. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Misbah, Ibu Marlina, Ibu Ika. Iya, Bu. Salam kenal, Bu.